Jadi ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses kerohanian ketika orang berjuang, sama-sama artinya berjuang. Namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal, disebut dengan mujahadah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Baik Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, seperti biasa dengan saya kita kajian kitab Hadaikul Haqaiq, taman-taman yang berbicara tentang hakikat, ya. Salah satu ilmu hakikat. Hakikat itu artinya inti dari semua yang kita cari, disebut dengan hakikat, ya. Satu akar kata dengan hak, tapi ini mubalaghahnya. Mubalaghah itu artinya yang lebih, yang benar-benar hak, yang benar-benar real. Nah, berdasarkan warisan ulama-ulama kita terdahulu. Ulama terdahulu kalau di bahasa Arab kan disebut ulama ussalaf, ya. Meskipun sekarang orang berdebat mengenai istilah salaf, kita tidak pentingkan masalah perdebatan itu. Kita ngaji aja kitabnya mereka. Nah, nanti kita akan faham bagaimana warisan kerohanian yang mereka berikan kepada kita. Ini berdasarkan ayat. Jadi kita akan membahas bab kedua di kitab ini yang berjudul Al-Mujahadah. Jadi ada jihad, ada mujahadah. Apa bedanya? Kalau jihad itu berjuang secara fisik. Kalau mujahadah, dia bermula dari dalam diri tapi berefek kepada fisik. Maka mujahadah itu ada proses kerohanian ketika orang berjuang, sama-sama artinya berjuang. Namun mujahadah lebih diartikan bazlul juhd, mengerahkan keseriusan dalam beramal, disebut dengan mujahadah. Alhamdulillah untuk subuh Bapak Ibu ini sudah boleh disebut mujahadahnya lolos. Alhamdulillah, ya. Tapi untuk salat witirnya udah lolos belum? Ya. Apa kata Nabi? Autiru ya ahlal Quran. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Berwitirlah wahai pencinta Quran, wahai keluarga Al-Quran. Apakah kita termasuk keluarga Al-Quran? Maka dilihat dari istiqomah berwitir. Maka salah satu ciri pencinta Al-Quran pasti dia salat witir. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, awsani khalili, aku diwasiatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Salah satunya adalah tidak tidur kecuali dalam witir, atau berniat untuk witir. Nah, witir minimal 1 rakaat, kalau bisa 2+1, kalau bisa 11 rakaat. Nah, namun kuantitas tidaklah penting, yang penting adalah kualitas yang kontinu. Walaupun cuma 1 rakaat, 3 rakaat, tapi Bapak kerjakan setiap hari, setiap malam, sudah menjadi kekasih Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, mencintai orang yang melaksanakan witir. Nah, semoga kita bisa bermujahadah. Dinaikkan Pak nanti, dinaikkan dari mujahadah subuh, pejuang subuh kata mereka. Jadi pejuang subuh itu kalau diartikan bahasa Arabnya mujahid, ya. Mujahadah itu perbuatannya, orangnya disebut dengan mujahid, ya. Berdasarkan banyak ayat di Quran, yang paling penting di situ adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, yang mengerahkan keseriusannya fina, di dalam kami, itu harfiahnya, ya. Kita artikan harfiah dulu secara letter like. Lanahdiyannahum subulana, kami akan beri mereka petunjuk
jalan-jalan kami. Nah, di sini coba dilihat, ternyata dalam bermujahadah orang akan menemukan banyak jalan. Jadi bedakan jalan tauhid satu, jalan tauhid satu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Tapi untuk merasakan kehadiran yang punya nama Allah itu disebutkan di sini, lanahdiyannahum subulana. Kami akan hidayahkan mereka, akan ilhamkan kepada mereka banyak cara. Istilah pejuang subuh itu menurut saya adalah bagian dari lanahdiyannahum subulana. Dalam Al-Quran kalimatnya pakai la. La di sini bukan lam alif, tapi la yang berarti sungguh. Lalu ada kalimat di belakangnya pakai nun, nun taukid. Taukid artinya sungguh juga, berarti dua kali sungguhnya. Sungguh kami akan benar-benar menunjukinya. Jadi sudah dua kali jaminan. Tapi depannya apa? Jahadu, dia harus bermujahadah dulu. Oleh karena itu, untuk mencapai merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita, wajib bermujahadah. Jadi nggak boleh kita mikir tar aja deh tua, nggak bisa Pak. Orang yang mudah beramal itu yang tua atau muda, yang sehat atau sakit, yang sering sakit tua atau muda biasanya? Tua. Maka mumpung masih muda Bapak Ibu, mumpung masih sanggup datang ke masjid, coba mujahadahnya ditambah, keseriusannya ditambah. Di dalam hadis Imam Bukhari, ketika para sahabat berbagai macam mendefinisikan jihad, ya, apa kata Nabi? Al-mujahidu man jahada hawa. Hadis ini sahih. Mujahid hakiki itu yang berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa. Apa arti hawa? Kecenderungan negatif yang ada dalam nafs. Nafs artinya jiwa. Jadi kita ini kalau nggak ada syaitan, bakat kita sudah buruk. Bakat dari siapa itu? Dari nafs. Maka Bapak coba lihat, awal ketemu orang kita udah mulai suuzon, benar nggak? Ketemu pertama, wah ini kayaknya orang aneh nih gitu. Ada bisikan-bisikan nafsi ya namanya, bisikan-bisikan dari dalam diri yang tidak baik. Nah, mampukah kita kemudian menyampingkan itu? Nah, ini berarti dia berhasil melawan hawanya. Hawanya badan kalau sudah letih ngapain? Tidur. Kalau sudah malam ya tidur. Puncaknya ngantuk itu jam 2, jam 3, benar nggak? Itu kalau kita bangun, walaupun misalnya buang air kecil, mohon maaf, kita pengen tidur lagi, saking dinginnya. Maka hawanya badan ini pengen tidur. Waman jahada di situ orang yang sanggup melawan keinginan tidurnya, lalu menyisihkan waktu sejenak 15 menit, 10 menit untuk bersama Allah wa ta'ala. Ini orang kalau bisa mengalahkan dirinya, baru bisa mengalahkan musuh yang fisik. Sekarang kan terbalik, orang baru ngaji tentang Islam langsung belajar jihad, padahal dia belum belajar mujahadah. Tahajudnya belum jalan, mau jihad ke laut Pak, ya. Orang belum istiqomah dalam berjamaah, belum istiqomah ngaji, terus diajak jihad, nanti mati konyol. Jihad melawan emosi. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih itu ketika bertarung itu beliau hampir nggak pernah kalah. Ketika beliau itu hendak mau menebas leher si musuh, beliau itu nunggu orangnya bersyahadat apa enggak. Ternyata orang itu meludahi Ali bin Abi Thalib. Awalnya beliau ingin menebas leher orang ini karena dia menghujat Allah. Tapi ketika orang ini meludahi Ali bin Abi Thalib, beliau merasa tersinggung, egonya kena. Tapi di situ beliau kemudian mampu melawan jihad hawanya. Kalau dia menebas orang ini karena tersinggung oleh ludahan, maka itu bukan jihad fisabilillah. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lolos jihad fillah, baru dia benar jihad fi sabilillah. Sekarang mohon maaf,
Orang-orang yang barusan ditangkap itu, yang mereka berniat ingin katanya jihad di negeri kita, Pak, ngebom, udah latihan ya di daerah mana kemarin, Jawa Tengah ya, nyewa rumah lalu mereka latihan jihad. Nah ini kita juga bertanya sama mereka, ente mau jihad apa? Negeri kita walaupun seburuk-buruk negeri ini, pemimpinnya masih muslim, walaupun sebagian besar bapak mungkin nggak nyoblosnya, termasuk saya misalnya nggak nyoblos, tapi masih muslim toh, wakilnya masih kiai, Pak. Tapi yang paling mereka benci siapa? Dan itu emang dari sononya, Pak, dari ISIS, Daesh bahasa Arabnya. ISIS ini yang paling mereka benci itu syurtoh bahasa Arabnya. Syurtoh artinya polisi, karena polisi itulah yang nangkap-nangkapin mereka. Akhirnya perjuangannya karena merasa dizolimi, karena emosi dizolimi, bukan karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak benar. Islam masuk ke negeri ini sudah dicatat dan diakui oleh ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama dari mana-mana, masuknya bukan lewat jalur perang, tapi masuknya dengan jihad qalbiyah ini, jihad nafsiyah. Jadi para ulama ketika masuk ke negeri kita, mereka nggak pakai pedang, Pak, tapi mereka mengalahkan egonya, berbaur dengan masyarakat, lambat laun Islam Indonesia tumbuh. Maka nggak usah khawatir, negeri kita Islamnya nggak akan cepat hilang. Kenapa? Karena masuknya nggak lewat perang, masuknya lewat budaya. Bapak cek semua budaya yang ada di negeri kita, itu pas dibuka ketemu ternyata ada dalilnya, tapi namanya sudah berubah. Nah, saya penelitiannya tentang itu lumayan lama ya, sampai kita kaget-kaget yang dulu kita anggap ini budaya Hindu, ternyata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke sini. Jadi apa arti dari mujahadah? Mujahadah itu kesungguhan seorang hamba melawan dorongan dirinya untuk melakukan keburukan. Itu level 1 sebenarnya. Ada lagi jihad yang versi kedua, boleh dilakukan tapi dia kemudian mengurangi. Ini jihad level 2, disebut jihadnya orang-orang yang wara. Ya, apa kata Nabi? La yablughul 'abdu, tidaklah sampai seorang hamba ya kepada apa? Kepada ketakwaan, hatta yada'a, sehingga ia meninggalkan ma la ba'sa bih, hal-hal yang secara hukum halal. Kenapa? Khawatir terjebak kepada yang tidak halal. Maka yang makruh-makruh itu ditinggalkan, yang halal tapi menyebabkan kepada yang haram itu ditinggalkan. Ini sudah naik level orangnya, jihadnya. Disinilah muncul namanya jihad kalam. Kita ngomong, sembarang ngomong boleh, tapi kalau nggak penting nggak usah ngomong. Di rumah kita mau makan nambah boleh nggak, Pak? Boleh ya. Tapi kalau mau jihad yang level 2 ini, kita kemudian berpuasa di saat orang nggak puasa, kita nggak nambah di saat orang nambah. Kita boleh aja tidur kapanpun, tapi kita kurangi tidurnya. Ini sudah masuk bagian dari jihad level 2. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa jihad itu atau mujahadah itu dapat dibagi 2. Ada mujahadah orang awam, orang umum, kebanyakan kita. Itu mujahadahnya, perjuangan melawan dirinya, itu lebih fokus kepada taufiyatul a'mal, menyempurnakan amal yang zahir. Ini hati-hati, Pak. Dari dulu kita di sini nih. Maka pertanyaan orang awam kepada gurunya, ustadznya selalu, ustadz bolehkah ini, bolehkah itu? Ustadz apa pahalanya melakukan ini? Ustadz apa dalilnya melakukan ini? Selalu begitu. Pahala, dosa, boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah, halal, haram. Ini pertanyaan orang awam. Tapi saya lihat sebagian bapak ibu ini sudah naik level rohaninya. Pertanyaannya bukan itu lagi. Bukan berarti pertanyaan yang tadi salah. Pertanyaan tadi benar untuk orang awam. Orang yang sudah berjuang melawan dirinya, kemudian dia ngaji, dia belajar, dia ingin menemukan kelezatan dalam ibadah, tapi nggak ketemu. Maka pertanyaannya bertambah. Ustadz, bagaimana caranya khusyuk?
Nah ini udah naik Pak levelnya. Sudah mulai begitu nggak Pak pertanyaannya? Udah mulai ya? Beneran? Kalau sudah mulai, berarti Bapak mujahadahnya sudah mulai naik. Karena mujahadah yang kedua ini disebut mujahadatul khawas. Latihan kesungguhan orang-orang yang khawas. Apa arti khawas? Orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini mereka berjuang itu bukan sekedar menyempurnakan amal zahir, tapi tasfiyatul ahwal. Ya. Mereka mulai menyempurnakan ahwal rohani. Jadi mereka sudah mulai sadar bahwa orang itu soleh bukan dari zahirnya, tapi dari batinnya. Anak kita takut tidak sholat karena ada sapu lidi mau kita pukulin sama dia atau rotan. Itu lebih baik atau anak kita dia tiba-tiba sadar saya pengen sholat nih. Nah, mana yang lebih baik Pak? Yang sadar atau yang takut? Nah, kebanyakan kita membayangkan Allah itu menyeramkan. Allah tuh suka menyiksa. Maka kita sering ngomong ke anak, "Ntar kamu masuk neraka loh," gitu ya. Ya. Saya punya kajian, isinya kajian itu membedah kitab yang mengkritik satu aliran. Karena kajian itu sering orang message saya dengan kalimat neraka, neraka, neraka. Ente ntar dihisap loh, ente neraka loh. Jadi orang-orang awam kebanyakan membayangkan bahwa Allah itu suka nyiksa aja gitu. Padahal Bapak cek ya di Quran, Allah lebih sering menyebut Rahman Rahim atau Allah sebagai Zuntiqam. Ya, yu'adzibu man yasha, itu dikit. Ya. Mengazab siapa yang dia mau. Ayatnya gak banyak Pak. Tapi setiap surat, selain surat Bara'ah, surat 9, surat Taubah, semua dimulai dengan Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka ciri-ciri orang yang sudah mulai masuk ke mujahadatul khawas, ya, perjuangan rohaninya sudah sampai ke level yang istimewa, mereka sudah mulai mengenal bahwa diri ini, kolbu kita lebih tepatnya, itu hanya bisa baik sejauh mana dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga di sini nanti, atau sudah ada ya, kajian Asmaul Husna. Semoga nanti ada khusus ustadz yang mengkaji Asmaul Husna. Kelembutan hati seseorang itu tergantung seberapa banyak nama Allah masuk ke dalam kolbunya. Jadi Bapak kalau pernah berpikir kenapa ya hati saya keras gitu? Pertanyaannya sederhana, dijawab dengan sederhana. Karena kamu jarang memasukkan nama Allah ke dalam kolbumu. Kolbu itu makanannya cuma satu Pak, nggak bisa pakai yang lain. Makanan cuma nama Allah. Dalilnya surah Ar-Ra'd ayat 28. Nggak ada yang lain. Al-Anfal ayat 2. Ya, nggak ada yang lain. Hanya itu. Jadi makanannya kolbu itu hanya menyebut nama Allah. Nama Allah yang diajarkan Nabi banyak, tapi beliau memberikan ada kekhususan pada 99 nama. Orang yang membaca nama ini sebelum dia masuk surga yang hakiki, dia telah merasakan surga bau-baunya di dunia. Apa kata Nabi? Surga itu dapat dicium dari 500 am masirah, dari 500 tahun perjalanan. Maksudnya apa? Semenjak kita di dunia kita sudah bisa mencium surga. Dalilnya apa lagi setelah dalil yang ini? Ini yang Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Berarti udah ada kebun surga Pak di sini. Ini kabar gembira saja. Ketika Bapak Ibu Saudara yang melakukan Allah merasa tertarik dengan kajian, dengan zikir, berarti sudah mulai mencium bau surga. Betah kalau duduk. Aslinya kita duduk lama begini betah nggak Pak? Nggak betah. Tapi kalau Bapak ini ruhnya sudah mulai mencium bau surga, maka akan mulai menikmati kebun-kebunnya. Ini baru Riyadul Jannahnya. Riyadul Jannah itu di dunia itu ada dua. Pertama ta'lim, yang kedua zikir. Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Sauri, dan imam-imam yang lain, Imam Salafus Saleh. Apa kata mereka?
Kalau bukanlah karena ilmu, kalau bukanlah karena tahajud, kalau bukanlah karena majelis zikir, aku tidak memilih tinggal di dunia. Jadi mereka itu betah tinggal di bumi. Kenapa? Karena ada tahajud, ada subuh berjamaah, ada ta'lim. Nah, ini yang bikin mereka betah, Pak. Ada zikir, baik zikir sendiri atau berjamaah. Ini yang bikin betah para ulama kita dari dulu. Nah, semoga kita mewarisi kerohanian mereka. Nah, ini sudah masuk nih mujahadatul khawas, mujahadah orang-orang yang istimewa. Nah, pencirian berikutnya dari orang yang mujahadahnya sudah istimewa ini, mulai ada pergantian karakter. Karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Nah, nanti bisa ditandain, Pak. Ketika kita berkeluarga, kita lebih banyak emosinya atau sabarnya, ya. Ada interaksi dengan pasangan, dengan anak. Nanti dicek nih, subuhnya dan kajiannya sukseskah pagi ini? Bapak nanti kalau di rumah ada hal yang nggak sesuai dengan ego kita emosi atau kita berlapang dada lalu memperbaikinya dengan baik. Ini ciri-ciri bapak ini gagal. Kalau ada masalah di rumah, itu cari kambing hitam. Masih kayak gitu nggak? Rajin sholat ke masjid, ada berita di TV, oh ini karena siapa nih, mulai nunjuk orang. Ini ciri-ciri orang belum masuk ke mujahadatul khawas. Mujahadatul khawas ini ciri-cirinya, kalau dia seorang dai, dia seorang ulama, melihat umara salah, dia nggak kutuk tapi dia doakan kebaikan. Bapak pernah sholat Jumat di Malaysia nggak? Di Brunei? Ada mungkin sebagian ya. Itu mereka kalau Jumatan doain pemimpin nggak? Doain keburukan atau kebaikan? Keburukan atau kebaikan? Kebaikan, Pak. Walaupun di belakang mereka ngomongin rajanya, Pak, saya tahu. Ya, di belakang pada ngomongin. Tapi mereka setiap kali khutbah itu mengaminkan. Kenapa? Ternyata mereka difahamkan oleh guru-gurunya, ulama-ulamanya. Kata Nabi, ya, jika pemimpinmu baik, maka kalian baik. Jika pemimpinmu terlaknat, kalian terlaknat. Jadi hati-hati. Kita ini boleh nggak suka pemimpin, tapi haram mendoakan laknat bagi pemimpin. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah melarang berontak. Bapak coba buka semua kitab akidah Ahlus Sunnah, itu tidak satu pun mengajarkan berontak. Kata Imam Salafus Saleh, Imam Tahawi, ya, apa kata beliau? Dan kami wanara, ya, kami mengatakan, memantapkan bahwa tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim keluar dari pemerintahan yang sah meskipun dia tidak suka. Maka Bapak ini dari melihat berita-berita kemarin, ya, tolong hati-hati, jaga lisannya ketika berkomentar. Kita silakan kritik pemerintah, tapi jangan kemudian mengatakan terlaknatlah pemimpin, ya, hancurlah. Nah, itu jangan. Nanti tinggal balik itu, Pak. Mau dia siapa, mau dia kiai, mau dia siapa, benar berbalik sama dirinya. Nah, ini hati-hati, ya. Dulu ada banyak sahabat, ya, yang hidup di zaman gubernur yang sangat tirani, namanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi mereka tidak pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin itu, tapi mendoakan supaya tetap umat dijaga. Nah, saya dulu pernah mendoakan keburukan bagi pemimpin dan saya minta ampun kepada Allah setelah membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah. Ternyata ini ciri-ciri ajaran Khawarij. Pernah dengar istilah Khawarij? Khawarij ini Nabi sebut kilabun nar. Kilabun nar artinya anjing-anjing neraka, Pak. Hati-hati. Apa ciri-cirinya? Suka memberontak. Suka memberontak, itu aja udah. Maka apapun alirannya, apapun pergerakannya, kalau sudah mulai masuk ke wilayah ini, itu harus di stop. Nah, alhamdulillah Allah selamatkan diri saya dan teman-teman kita. Akhirnya kita belajar akidah Ahlus Sunnah lagi. Ya, dulu pernah ikut yang begitu-gitu, Pak. Ya, gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Nah, saya nggak usah sebut nama gerakannya, ya. Baik. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah
zayyanallahu batinahu bi anwaril musyahadah. Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan memandangnya. Nah, seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini bertahun-tahun, Pak. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq ini sholat isya sama subuh itu 1 kali wudhu. Maksudnya apa tuh? Gak batal wudhunya. Orang sholat subuh pakai wudhu isya, itu artinya apa? Beliau gak tidur. Apakah ini berlebihan? Enggak. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa, beliau gak dosa, cuma merasa su'ul adab. Apa arti su'ul adab? Merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang, tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah untuk menang sebenarnya. Tapi ya Umar sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Ar-Rasulun anta? Wahai Muhammad, ente benar Rasul nggak? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu taala anhu beliau melakukan pertaubatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya, tidak berbuka di siangnya. Ini puasa terus setiap hari. Berapa hari? 40. Bagi kita itu nggak dosa, Pak. Tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Jadi bagi orang-orang wali-wali Allah itu, hal-hal yang remeh bagi kita itu bagi dia besar. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum, ya, anak dari ahli hadis di New Delhi lama, ya, namanya Ahmad Serindi, anak dari beliau namanya Muhammad Ma'sum. Itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke tanah, ke lantai, sadar, kok saya memasukkan kaki kiri duluan. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Walaupun kentut di masjid itu nggak haram, tapi untuk adab rohani itu nggak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar, ya. Ya. Walaupun itu boleh, kan nggak ada dalilnya yang melarang. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar, karena melihat ayahnya sangat tinggi adabnya, beliau ambil adab itu. Setiap musim umroh dan haji, beliau tidak berani punya penginapan di sekitar Masjidil Haram, tanah haram. Di mana beliau bikin kemah, Pak? Di belakang Ji'ranah. Jadi sebelum nyampe di Mikot, walaupun cuma 1 jarak dari Mikot, beliau di situ. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan itu, apa jawaban beliau? Aku malu di tanah haram, tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau tahu jika bermaksiat di sana itu dilihatnya besar di sisi Allah, sedangkan di tanah luar haram itu enggak. Jadi Bapak Ibu ini pernah nggak umroh terus teman kita protes, atau jangan-jangan di antara Bapak ini yang protes sama travelnya, ya, kok hotelnya nggak sesuai dengan bayangan kita, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sering melihat, Pak, saya bukan ustadz yang sering bawa jamaah, saya jadi jamaah terus, tapi kita sering lihat
Ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak dengan egonya kemudian mengatakan hotelnya begini doang, ngomong pada depannya Masjidil Haram, masih ada jarak sekitar 500 meter, itu pun bagi dia sudah jauh. Nah ini orang-orang ini nggak bersyukur kepada Allah SWT. Seharusnya dia bayar dam rohani, dia bayar kafarah sendiri, banyak-banyak sedekah, ya, kurangi tidur, banyakin khataman Quran. Tapi ternyata besok tambah parah lagi, besok tambah parah lagi. Nah ini kita lihat. Nah Bapak Saudara maka Allah bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Nah ini ciri-ciri Bapak ini sudah mulai menapaki jalan-jalan kewalian. Apa ciri-cirinya? Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita. Nah, seperti Sayyidina Umar, itu beliau kemudian memberikan semacam denda bagi dirinya atau sanksi bagi dirinya jika beliau salah, ya. Nah, ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, Allah ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah aksaruhum syaba'an fid dunya. Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak, tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. A dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang nggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada. Kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren-pesantren di Kudus, di Krapia, ya, Penandaran, pada mana-mana yang daerah Jogja itu anak-anak kecil biasa, Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran 30 juz, bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya udah seneng, udah bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada yang serius. Ya. Paling-paling SD itu cuma juz amma aja, atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya, wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi Bapak Ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita, ya. Alhamdulillah nggak ada kerasa berat, ya. Sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan nggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik, tapi lama-lama jadi biasa.
Para sahabat Nabi, ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain ntar Pak ya, nanti tiba-tiba darah tinggi ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, Bapak tidur jam 10, bangun jam 4. Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk, tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Oh nikmat ya, maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama, tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Nah, ruh kita terpenjara Pak di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa 'inda ad-darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting. Idza a'jabaka al-kalam faskut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa kalau kita terjemahin tadi ya, idza a'jabaka al-kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Ini coba cek. Ada 2 orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu, itu saling nunggu itu Pak, saling nunggu disapa, benar nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan, kalau gua nih terhormat, menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini, jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah, mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa Bapak Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum, ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Salaman atas kamu, benar nggak? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka, ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, gitu ya. Ya udus salam fahayyina. Hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh assalam, kedamaian. Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3 Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja Pak ya. Yaghliq baban ni'mah wa yaftah bab syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Ya. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar nggak? Nah,
Saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3 Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada, ya. Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya, 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang, nggak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu, ya, bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar Pak, ya, sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal izz, dia tutup pintu merasa mulia. Ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh Pak, walaupun saya nggak ikut jemaah tabligh sekarang, ya, tapi mereka itu kalau yang bener, ya, kalau yang nggak bener ketemu juga saya, ya. Kalau yang bener itu kan jemaah tabligh nggak ada ceramain ustadz, nggak ada. Tapi kalau nggak bener ketemu ustadz diceramain sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis, Imam Besar Istiqlal, Syekh Ali Mustafa Yakub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini, jurusannya umum, terus ceramain kiai. Ayo Pak Kiai khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang, berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari nak, gitu. Tuh pesantren kamu lihat, saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimpin umat tiap hari. Nah, ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin Pak kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, nah itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut orang yang nyambut tamu. Nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita itu kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Nah, Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai, normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar Pak, mau nekan merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu yang ngangkat orang-orang tukang gitu, orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngebosi, kita kerjain itu. Atau sederhana, nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya, sesekali nyuci piring walaupun sudah ada pembantu misalnya, ya, atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah itu sudah mulai tuh, yaghliq babal izz wa yaftah babal dhul, ya, lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati Pak, ya. Yang ketiga, yaghliq babar raha, menutup pintu raha. Raha ini rehat, tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'ab, memulai bab ta'ab, capek. Puasa itu capek nggak Pak? Capek. Tahajud 12 rakaat atau 11 rakaat capek nggak? Capek. Duha capek juga Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud, itu rohnya itu bergembira, itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud, itu pikirannya itu terbuka Pak. Yaghlib baban naum wa yaftah babas sahar, dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah, kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidurnya nyander di tiang gitu Pak biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita gak usah lakukan itu ya, itu cukup ulama terdahulu aja. Nabi nggak ngajarin gitu juga, tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur, dilipat kiri atau kanan, ya. Kenapa Nabi suka tidur miring?
Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu ya. Kan jam 2:30 udah mulai Pak koko ayam, jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi Bapak kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3, nah itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit. Walaupun cuma 5 menit bahkan. Ambil Pak, sebagian aja ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu Rabbuna, Allah turun. Nah, ini gak usah diartikan Allah turun secara fisik, karena Allah bukan fisik, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak ini ngundang teman, diundang hari pertama nggak datang, besok diundang lagi nggak datang, ketiga nggak datang, keempat masih ngundang nggak? Nggak mau ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama nggak bangun, malam kedua nggak bangun, malam ketiga nggak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau nggak menutup pintu tidur ini, walaupun cuma 15 menit. Ini saya mau tanya Pak, coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan ya, lari cepat setiap hari setengah jam. Dia jalanin nggak Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik. Ini sekarang ngomong dokter kolbu Pak. Bapak mau sehat nggak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman Ya Rahim aja cukup. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Kalau Bapak ragu udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu udah baca La ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi itu la ilaha illallah. Udah itu ambil. Ambil ini zikir, dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah. Tapi tertidur tidak mau zikir, ini musibah. Nggak ketiduran lagi zikir. Nanti kalau mimpi, itu mimpinya enak-enak biasanya. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. An-naum fi dzikr, ya, ni'matun. Tidur dalam berzikir, nikmat. Ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud, Pak ya. Sujud nggak balik-balik. Nah, ini kejadian santri kita di pesantren ya. Yaftah bab, yaghliq babal ghina wa yaftah babal faqr. Menutup pintu merasa cukup dari bantuan Allah, lalu membuka pintu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orangnya nanti suka doa. Maka banyak-banyak doa. Dan yang keenam ya, kata beliau, yaghliq babal amali wa yaftah babal isti'adad. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi apa yang membuat kita takut mati Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang, tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah, ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Bedanya dengan satu lagi pakai ain, al-amal pakai ain. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita nggak tahu Pak, hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besok lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita nggak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah ya, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Al-Habib Zain bin Smith itu nulis kitab akidah judulnya Bahjatut Talibin. Apa kata beliau? Ini sering saya ulang. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Tapi di alam barzakh lama Pak. Sejam di kita, di mereka udah rasanya puluhan tahun mungkin.
Jadi mumpung masih di sini, kalau ada majelis kajian yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, ya duduk bersama mereka. Nanti kita akan merindukan majelis-majelis itu. Bapak akan merindukannya. Bahkan kita meninggal nih, udah meninggal kita nyari orangnya, mau ngaji lagi Pak. Bedanya apa? Kalau sekarang kita cari pahala, kalau nanti mereka nggak cari pahala, orang di alam barzakh itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu Nabi Musa sholat di kuburnya mau cari pahala atau menaikkan derajat pengenalannya kepada Allah. Tentu yang kedua, nggak cari pahala lagi. Nah, mumpung masih di sini, cari ilmu tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita kenyang Pak di sana. Ini masih banyak, tapi saya rasa cukup dulu. Disimpulkan oleh beliau di belakang ya. Kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT sebagian besar, maka mulailah berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar komplek kita. Orang-orang yang disebut di sini punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Ini mujahadahnya. Kita ini kan hidup di dunia cari nama. Ada nama jabatan, Pak Direktur, Pak Manajer, Pak GM. Ada yang gelar akademis, Doktor, Profesor, MA, SAG, Sarjana Alam Gaib. Ya. Apalagi Pak? Itu orang mau cari tambahan nama, mau di depan apa atau di belakang. Itu kita mau cari nama Pak. Atau ingin cari nama yang di depannya pakai H, Haji. Nah Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Saya Doktor Fulan, saya Direktur, saya Pak Haji. Jangan pakai itu lagi, sebut nama sendiri. Nah ini jihad, mujahadah melawan ego. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa ya, harus bisa Pak. Ya. Nanti dicek udah berhasil atau belum. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita merasa biasa aja, berarti Bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya. Ya. Tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Doktor, Pak Direktur, Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Ustadz, ya, atau apapun, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad. Nggak panggil ya Rasulullah. Marah beliau? Enggak. Beliau udah cukup. Ya saya Muhammad, apa salahnya? Ya, terlahir dengan nama Muhammad. Jadi Nabi nggak tersinggung Pak dipanggil Muhammad oleh orang Badui. Nah, kita kan sering tersinggung, siapa lu gitu ya, siapa kamu? Nah, ini bagian dari mujahadah yang ringkas untuk zaman sekarang. Kalau Bapak masih riwuh, tidak sanggup mujahadah ngurangin tidur, nah, coba di situ. Nah, semoga kajian ini membuka mata hati kita bahwa di dunia ini salah satu PR kita adalah berjuang melawan ego kita, diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, Bapak Ibu sekalian, temanya sebenarnya menarik, tapi tidak populer sebenarnya. Menyangkut hawa nafsu sebenarnya. Tadi juga sebenarnya saya fokus buat Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, karena saya ada waktu dari 15-20 menit barangkali. Udah syuruk Pak. Ya. Satu pertanyaan. Kalau cukup ya? Oke, alhamdulillah ya. Udah mulai terang di luar soalnya. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, orang-orang yang hadir, untuk mampu bermujahadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa mahabbah dari Nabi SAW. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah berikan kami cintamu, ya. Allahumma ij'alna mimman ahbabtahu, ya Allah jadikan kami orang yang engkau cintai. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta, ya Allah jadikan kami hambamu jika pun kami terjebak dosa, tapi engkau tetap mencintai dan menyayangi kami. Allahumma ij'al hasanatina hasanat man radita, ya Allah jika engkau beri hidayah kami untuk taat, untuk ngaji, untuk berjamaah, maka jadikan semua kebaikan itu jalan mencapai
keridhaan-Mu, jalan menapaki menjadi kekasih-Mu, menjadi wali-wali-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat zahir dan batin ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara karena Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hada'iq, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan ya, itu disebut mukhalafah dari kata khalafa ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji Pak, kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang makan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillah rabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafs emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bis-su'. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua ghadab, nah yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi. Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang disalahin, ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin gabungan semua kali Pak, wallahu a'lam ya. Agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong.
suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa? Di mimbar dia menghardik orang. Nah, ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi, negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya, karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan, yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Gak keluar maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini, ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita, ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang, berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya, berarti dia sudah naik pangkat. Nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nah, nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu Bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surga aja nyesel Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok nggak lama berzikir?
Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua. Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat. Kita kalau satu tim kerja, terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang, mesti nafsul amarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri, lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah. Jiwa yang dapat inspirasi, tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia, silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan, lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, nggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Ya. Kalau nggak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang nggak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid nggak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jalan pintas dari nafsu amarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhai kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah jebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. Dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah? Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya? Ini nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak. Masih diuji. Maka salaful Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Bener, Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur. Itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja, ya. Dibuang ke sana, terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual, dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf. Karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka dia diuji dengan wajahnya. Kita berapa kali Pak diuji, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu, hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu
Setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, oh alhamdulillah punya anak. Tiduran nih Pak, tiduran, molornya kelamaan, sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia nggak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali, baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya, karena dia tahu dirinya Nabi. Mimpinya Nabi wahyu atau bukan? Ya, kalau bapak yang mimpi nggak wahyu ya, bapak mimpi nyembelih anak, itu nggak boleh diamalkan itu. Itu namanya sedeng itu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji, kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu, kok di kolbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu disolawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Qanturah. Ini disebutkan dalam Tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Qaturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Qanturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya nggak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Pak, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar nggak? Semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Maka negeri kita ada yang disebut Medan, Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta ya, bahasa Sanskerta Pak. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua. Bahasa Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Itu Timur Tengah. Mana yang lebih tua bahasa Aramaik? Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga Pak. Banyak dari sana ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Palawa. Tulisan Palawa Pak. Bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi,
ya, ada tulisan Hana Caraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Kontura, itu melahirkan Bani Jawi jika benar ungkapan ini ya. Jadi kita beruntung juga Pak, tapi hidungnya pesek-pesek ya. Ya emang begitu, udah iklimnya kali, wallahu a'lam. Dan yang paling mengejutkan, saya udah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita, baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatubang. Itu ada Robitoh Alawiyah. Itu Husain, Pak. Nggak mesti Syiah loh ya. Itu kalau ada orang ngaku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan banyak yang tidak tertulis, karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali. Ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Siti Nurbaya, itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah Pak di sana. Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan sembarangan Pak ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai, kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya nggak punya hak Pak. Kalau mbah saya bukan kiai, sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua, ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di qalbu Nabi. Nah, itu yang asli Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau Bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di qalbunya. Itu para habaib nanti bingung, loh hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah, kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya, apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak. Jadi yang antum yang masih keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak, harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya, ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya mau konspirasi kek, mau konsispasi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho Pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radiyah, nggak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radiyah. Maka radiyah itulah awal dari ma'rifat rohani. Sedangkan sampai ke mutmainah itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin nggak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat Pak. Tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin nggak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting, weekend jangan ketinggalan. Ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih, serius. Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalahin siapa-siapa.
Ini ada ustadz, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena COVID, dikait-kaitkan dengan, oh itu dia munafik tuh, kena COVID. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena COVID, Pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajarnya gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena COVID. Jangan berprasangka, biasa aja. Ya. Emang COVID nanya dulu, kamu waliullah bukan? Kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. COVID datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya. Maka masjid kita bisa ramai lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nggak kita sedih, Pak ya. Masjid sepi, udah berasa kiamat aja rasanya. Ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho, ridho dengan semua kehendak Allah. Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan, Pak. Itu kelebihannya, ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak, apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan, suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya, Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan, ya, Allah tidak adil, nah, ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya, karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu, ya. Allah kan adil, maha adil. Baik, kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat ngikutin ini. Saya cerita aja ya. Imam Sarri Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun, Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke, baru saya bacain, Pak, isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain, ya. Wa ruwiya rajulun jalisan fil hawa. Diperlihatkan suatu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada, Pak, kejadiannya. Cuma bukan pakai om jin, ya. Faqila lahu bima nilta hadza. Wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakharra lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa. Aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa. Lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita, Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada, ya. Dulu saya punya seorang guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari, Pak, sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat, Pak. Saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu, Pak. Kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun, jam 2 dia bangun mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di
belakang ruang tamu, masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikirain hantu, Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh. Orang pinter ngomong situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh, nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung, katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sejadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, nggak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini, mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja. Dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid. Pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah, Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya. Jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidur aja tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur. Ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Nah,
Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya, tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa, terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu, ya, para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa, ya, Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu memang Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario, ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah ngomong, Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain, ya. Nggak usah Pak, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah, kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka apa dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya, ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak butuh-butuh beliau, ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridha dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Cuma kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita.
nafs kita disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah gak muat, kata Barsisa, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat nggak Barsisa? Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, bener kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali aja baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Sulaiman Allah kajian kita. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan ada istilah yang tahu wali itu adalah biasanya wali sendiri. Nah, terutama sekarang di daerah digitalisasi dengan nilai informasi ini, seorang wali ini interpretasi kewaliannya. Itu yang seperti itu. Kedua, pendapat Ustaz tentang ahli sekolah itu gimana? Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi 3 dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nafs itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali nggak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Masya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu gitu.
Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini gak punya murid, gak ada muridnya, Pak. Ya, urusan qalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, Pak. Ya gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan, wali gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah, dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid ya, wali kelas itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota ya, wali apa lagi, Pak? Wali santri sama ya, wali nikah, wah asik juga tuh. Baik, bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah. Berlatih Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf ya. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang memberhalakan tadi apa?
mobil, ada yang rumah. Rumah aja Pak dicoret-coret sama dia. Nah itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu Pak, bisa gawat ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallahu taala alam. Pertanyaan ya yang Ustadz izin bertanya bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal, betul. Tidurnya lebih awal itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawaannya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh, ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang, ya? Kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh Pak, ya. Roti karbo tuh, jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya Pak. Atau kesel sama tetangga mana gitu ya. Atau kita jalan, dibela orang, kita balas ngebel orang. Itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup. Jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah sholat sunat langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir, tapi isyanya lama Pak. Dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu. Udah 3 juz, nggak selesai beliau. Ya, kalau kita juz Alpukat udah 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran, tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata, lagi sujud nggak balik-balik Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri, kalau dia merem, sujud nggak balik-balik. Sujud aja, kita udah assalamualaikum dia masih sujud. Hakon Pak ya, kalau nggak percaya kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga, atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu, ya, pernah ngantuk pas Ramadan tuh subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud. Ya. Itu terjadi. Ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik. Pejamlah matamu, lalu bacalah nama Allah di kalbumu. Ada hadisnya.
Jadi menjemata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak, ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi, ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Ya, orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Enggak. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di qalbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam qalbumu. Kalau sudah jatuh ke qalbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke qalbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah, ya. Bagi kita yang susah karena kita mikirin pakai ini. Jalannya Pak zikir. Cuma mesti berguru, ya. Kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada gurunya nggak? Tilawati, qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustadz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente, ya. Imam Ghazali selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia udah tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya dokter nih, karena didaulat di kampus jadi dokter, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu, ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau. Cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan. Ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu. Ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki. Tapi belakangan kan nggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insyaallah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubram? Mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah. Kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil. Ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id menemukan apa sebabnya? Urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini
yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.